Hai guys, jadi aku mau membahas yang ini ya, yang aduh susah nih. Sebentar. Oke, aku mau bahas yang bagian ikatan kimia. Ya cepet aja karena ini waktu gue habis ya. Tuh. Oke. Oke, mana tadi? Nah, oke, cepet aja ya. eh Ya sudah. Dari nomor satu di sini ya, ini tuh nggak terlalu ketok ya. Nah, nih unsur M ya. Tes. Halo. Oke. Nah, jadi di sini kan dia bilang kalau unsur M terdapat dalam golongan 5A, ya, unsur N dalam golongan 7A, membentuk senyawa Mn3. Mau bentuk molekul senyawa ini. Oke, 5A sama 7A dan Mn3. Oke. Ya itu kan gampang sekali ya. Eh, M itu kan di sini adalah 5A. Terus N itu 7A. Nah, dan di sini kan berarti non logam semua ya, karena kan kalau logam itu kan 1A sampai 3A kecuali Habibi, H, B, E sama B. 1, 4 sama 5 nomor atomnya. Terus habis itu kalau si 7A juga non logam dong, karena kan yang logam cuma itu tadi. Itu cara gampangnya ya. Sebenarnya harus ngafalin semua, tapi ya udah. Nah, berarti kan gini, ya udah dia bilangnya Mn3 ya senyawa yang dibentuk. Ya sudah. Pusatnya kan jelas yang sendiri ya, M ya. Dan M itu kan golongan 5, berarti punya 5 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau pusatnya M, berarti N-nya ligan ya. Ligan itu kan yang dicari butuh berapa? Dia punya 7A, berarti punya 7 elektron valensi, berarti butuh 1 elektron ya. Butuhnya 1 elektron. Berarti ambil 1, setiap N yang ada di situ ambil 1. Jadi begini bentuknya. Terus kalian analisis, ini ada PEB nggak? Oh ada, pasangan atom bebasnya 1, pasangan elektron ikatnya ada 3. Ya sudah, berarti kan totalnya 4. Nah, kalau bagian bentuk begini kan ada hafalannya ya. Total PEB tambah PEI. Aduh, terus habis itu apa namanya ya? Ini adalah jumlah PEB-nya ada berapa? Ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 0, 1, 2, 3. Nah, masing-masing punya gambar sendiri-sendiri ya. Kalau yang totalnya 2 tapi gak punya PEB, aduh, itu gini gambarnya, linear ya. Linear, kalau misalnya dia ada 3 tapi nggak punya PEB, itu trigonal planar ya. Trigonal planar. Kalau misalnya 4, itu tetrahedral. Kalau 5 itu segitiga bipiramidal. Ini ya, kalau 6 oktahedral. Kalau misalnya ada PEB-nya 1, ini yang 3 ini jadi bentuk V ya. Salah gue. Jadi bentuk V seperti ini ya. Kalau yang 4 ini kalau ada PEB 1 jadi segitiga piramida atau trigonal piramid ya. Kalau misalnya yang ini jadi bentuk maafku. Jadi jungkat-jungkit ya, atau seesaw kalau vacuum. Karena ini ada PEB-nya. Oh iya, ini PEB-nya nggak aku gambar ya, harusnya digambar ya. PEB-nya harus digambar. Kalau misalnya yang 6 ini, kalau ada PEB 1, dia jadi piramida, jadi piramida. Kalau ada PEB-nya 2, gimana ya? Ya kalau yang ini jadi bentuk V, jadi V-shape ya. Kalau yang ini jadi bentuk T, gini, kayak T ya. Kalau yang ini jadi segi 4 planar. Ini hafalan memang harus dihafalin. Kalau nggak pernah ngafalin, ya udah nggak usah ujian aja. Maksudnya kayak kok ini aku jelek ya? Ya karena nggak pernah belajar guys. Kalian itu tuh harus mulai mengubah apa namanya prinsip kalian gitu loh. Nah ini kalau ada 3 PEB jadi gini linear. Nah masalahnya kan kita totalnya 4, kemudian PEB-nya 1. Berarti yang ini tapi PEB-nya 1. Nah berarti kan ini bentuk kita. Yang mana itu adalah trigonal piramida. Ya, berarti jawabannya adalah yang C ya. Nah, untuk soal yang ini ya, tipe senyawa berikut yang bersifat non-polar adalah, jadi secara umum ya, ini secara umum, nggak selalu, tapi secara umum, yang ada PEB, ya, yang ada PEB-nya, itu pasti polar. Kecuali, ini secara umum ya, tidak selalu. Kecuali yang aku kasih bunderan. Nah, ini, aduh sorry, ini, udah ya, udah.
Kecuali dua itu semuanya polar. Kalau ada PEB umumnya begitu. Nah, padahal ini adalah karena kalau ini kan namanya notasi Weisser ya. Jadi AXE, X itu jumlah PEI-nya, E itu jumlah PEB-nya. Kalau yang ini PEI-nya kan ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. PEB-nya ada 2. Berarti AX4 E2. Kalau yang ini AX2 E3 karena PEB-nya 3. Berarti antara dua itu ada nggak AX4 E2 nggak ada. AX2 E3 kan ada ya. AX2 E3 kan D tuh nih non polar soalnya minta nih ya. Kalau lainnya yang ada PEB itu biasanya polar ya umumnya ya, tapi kan kalau beda atomnya nanti mungkin bisa jadi non polar juga atau gimana gitu. Nah, langsung ke soal berikutnya aja. Ini aku buru-buru banget karena memang buru-buru. Yang bawahnya ini ya. Senyawa dengan rumus Weisser AX3E2 atom pusatnya memiliki elektron valensi. Ya sudah, kita gambar aja ya. Dia maunya AX3E2. Berarti PEI-nya 3, PEB-nya 2. Ya sudah. Ya, berarti misalnya senyawanya X, atom pusatnya X saja ya. X itu punya PEB 2, PEI-nya 3, anggap aja atom lainnya Y gitu ya. Nah, elektron valensi kan elektronnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah berarti 7 jawabannya. Gitu. Elektron valensi itu yang ini ya 1, 2, 3, 4. Ini juga 5, 6, 7. Yang punya X saja, yang ini nggak dihitung. Ya, karena itu punya Y. Beda sama PEB ya. Yang bawahnya aja langsung. Senyawa manakah yang geometri molekulnya oktahedral? Itu jelas banget ya. Kita bahas semua aja. Yang akan SF6 harus hafal golongan. S itu 6A, F itu 7A. Ya, jadi ini atom pusatnya jelas yang sendiri. S punya 6 elektron valensi karena golongan 6A. F itu kan 7A ligannya karena dia bukan atom pusatnya ya, berarti dia ligan. Kalau 7A kan 7 elektron valensi berarti butuh 1. Dan sementara F-nya ada 6, berarti masing-masing butuh 1 tapi ada 6. Nah, di sini kan ketok banget, berarti jumlah PEI-nya ada 6. PEB-nya ada 0 ya, berarti totalnya 6. Berarti kan yang ini tuh. Oktahedral kan ini. Berarti jawabannya yang ini. Yang B, sekalian aja ya, kalau H2O atom pusatnya jelas yang O karena sendiri ya. Sementara O itu dihafalkan ya, dia 6A, si H itu 1A. Khusus H itu memang butuh 1 ya, nggak bisa yang lain. Ya udah gambar aja O 6A, berarti punya 6 elektron valensi, masing-masing H butuh 1 dan hanya ada 2. Berarti PEB-nya 2, PEI-nya 2. Nah, berarti totalnya 4. Berarti 4 tapi PEB-nya 2. 4 tapi PEB-nya 2. Berarti kan di sini salah maksudku. Di sini ya, tuh bentuk V ya, V shape. Dia V shape. Kalau tadi kan ini oktahedral ya. Sekalian ini kalau C2H2 itu nggak bisa ya karena tidak ada atomnya sendiri. Maksudnya nggak bisa pakai yang ini. Agak susah. Jadi kita langsung ke CO2 aja. Ya. CO2. CO2 juga sama, C pusatnya dia golongan 4A, O 6A. Berarti C punya 4 elektron valensi karena dia 4A. 6A berarti butuhnya 2 ya, bukan butuh 1 ya. Berarti setiap O yang ada ngambilnya 2 ya. Berarti PEB-nya tidak ada, PEI-nya ada 2. Karena setiap double bond ini dihitung 1, setiap ikatan rangkap dihitung 1. Totalnya 2, berarti ambil yang ini 2 tapi PEB 0 berarti linear ya. Dia linear. Yang ENH3 ya sudah sama aja ya. Atom pusatnya jelas N karena dia sendiri ya. H itu 1A. Berarti N punya 5 karena golongan 5A, H-nya ada 3, masing-masing butuh 1. Berarti PEB-nya 1, PEI-nya 1 2 3. Totalnya 4, PEB-nya 1 ya. Totalnya 4, PEB-nya 1, berarti ini enggak salah. Berarti yang ini ya. Trigonal piramida. Ya. Dah gitu aja. Udah nggak, maksudnya kalau kalian yang ngafalin tabel ini ya nggak akan bisa. Jadi tuh kalian tuh udah kalau emang kok tuh harus ngafalin, udah kalian itu main aja sudah. Nggak usah repot-repot ujian gitu loh. Buat apa ya? Kalau cuma bisa gitu doang. Ya kayak buat apa gitu loh, ya nggak? Nah, terus gini, yang berikutnya.
Unsur P dan Q mempunyai konfigurasi elektron sebagai berikut nih ya. P sama Q. Ini kan berarti ketok banget ya. Kalau diakhiri konfigurasinya dengan P, itu nanti ditambah sama S-nya ya. Jadi untuk yang nomor berapa ini? Aku aja nggak inget nomor berapa ini. 4 ya, berarti nomor 5 ya. P itu kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Kalau diakhiri P tambah sama S di belakangnya ya, berarti dia golongan 6A, periode 3, karena dari kulitnya ini. Kalau Q, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 5 tambah 2, itu berarti adalah 7A, periodenya sama-sama 3. Dia bilang, P dan Q bersenyawa membentuk senyawa polar. Maka rumusnya apa? Oke. Dari sini dulu kita nggak diketahui senyawanya apa, jadi kita harus tahu mana yang pusat ya. Pusat itu pertama lihat golongan dulu, terkecil ya. 6 sama 7 lebih kecil 6, berarti pusatnya adalah si yang 6A, P. P pusat karena golongannya lebih kecil. Gambar P, dia punya golongan 6, berarti 6 ferriton valensi. Kalau polar kan harus punya PEB ya tadi ya. Ya kamu tambahin Q-nya aja, Q kan 7A, berarti butuh 1 ya. Ingat, elektron nggak boleh tidak berpasangan ya. Jadi kamu cuma bisa menambahkan Q-nya itu supaya tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Jadi kalau satu doang kok tuh nggak bisa, karena ini berpasangan, ini sendiri. Jadi nggak boleh satu. Kamu minimal menambahkan Q-nya 2. Dan seterusnya tambah 2 lagi. Karena kalau kamu cuma nambah 1 lagi, dia akan ganjil di sini. Jadi nggak berpasangan. Ya. Nah, ini senyawa yang pertama, PQ2 ya. Tapi di sini kayaknya PQ2 tidak ada, ya. Jadi, oh ada PQ2. Oh iya, ya sudah ini PQ2 nih. PQ2 ternyata bisa, ya. PQ2 dan ini PEB-nya 2, PEI-nya 2, berarti dia kan AX2E2. Berarti jawabannya E, gitu aja. Tapi kalau PQ4 ada nggak? Nggak ada, ya udah. Tapi PQ4 juga bisa ya. Nanti tambahin lagi satu lagi. Nah, kalau PQ4 kan gini nanti. Ini kan juga punya PEB ya, berarti dia polar. Tapi nggak ada di situ PQ4, jadi ya sudah PQ2 aja. Nomor 6. Unsur X dan Y masing-masing mempunyai nomor atom 16 dan 9. Kedua unsur ini membentuk senyawa dengan rumus XY4. Bentuk molekulnya apa? Oke. Si X itu 16, si Y itu 6. 9 maksud gue. 16 itu kan bisa disingkat pakai neon, 3S2, 3P4. Kalau 9 itu kan 1S2, 2S2, 2P5 ya. Berarti ini golongan 7A, ditambah ya sama S-nya ya. Ini golongan 6A. Nah, kalau dari sini ya, berarti karena dia 6A, pusatnya siapa? Oh iya, kan udah diketahui senyawanya ya, XY4. Pusatnya jelas X ya, X golongan 6, berarti punya 6 elektron valensi, Y-nya 7A, berarti butuh 1, sementara ada 4 Y-nya, berarti Y-nya ada 4, ya begini. Butuh 1, cuma ngambil 1. PEB1, PEI4. PEB1, PI-nya 4, totalnya 5 ya. 5 dengan PEB1. Mana 5 tadi? Ini 5 dengan PEB1. Berarti di sini ya. Bentuk apa itu? Jungkat-jungkit ya. Seesaw. Ada nggak seesaw? Ada C ya. C. Seesaw, jungkat-jungkit. Lanjut nomor berikutnya, nomor 7. Apa ini kok begini gambarnya? Oh. Di antara molekul diatomik ini yang memiliki urutan kekuatan van der Waals yang benar. Saya ini gue agak lupa yang bagian van der Waals kalau ada begini-begini. Nah, bentar. Sebentar, aku pause dulu aja. Gue coba sketching bentar aja. Hup. Oke, ternyata gampang banget ya untuk van der Waals ini. Semakin berat molekulnya, semakin berat molekul itu semakin besar gaya van der Waals-nya. Gitu. Nah, sementara kan di sini H itu AR-nya kan 1, nitrogen itu 14, hidrogen itu 1. Ya udah tadi udah ya. Terus Cl itu 35,5, O itu 16 ya. Di sini berarti harusnya paling besar itu Cl2. Ya udah, paling besar Cl2, terus habis itu diikuti O2, diikuti N2, diikuti H2.
Berarti jawabannya adalah yang E, karena yang E dia bilang Cl2 lebih besar dari O2, yang lainnya salah gitu. Gitu ya. Jadi semakin berat itu semakin besar gaya van der Waals-nya. Nomor berikutnya 8, deret berikut dengan urutan titik didih makin tinggi. Oke. Jadi kalau titik didih itu pertama ya, urutan titik didih itu pertama dari yang MR-nya besar dulu, ya. Ini dari yang tertinggi. Pertama lihat MR-nya dulu semuanya, yang paling besar siapa. Tapi kalau selisihnya cuma 1 gitu berarti jangan dilihat MR-nya. Maksudnya kalau selisihnya gede aja, misal 5, 10 gitu. Tapi kalau selisihnya cuma 1, mending kamu habis itu lanjut ke poin 2. Poin 2 itu kalian lihat polarnya. Semakin polar itu semakin tinggi titik didih. Ya. Yang ketiga itu agak lebih kompleks ya, itu nanti aja. Sementara di sini kan ada O2, CO sama N2. Nah, ini kan MR-nya kita hitung masing-masing ya. Ini kan O itu AR-nya 16, berarti kalau O2 kan 32 MR-nya ya. Kalau CO kan 12 tambah 16, 28. Ini juga 28, N kan 14 kali 2 ya. Berarti paling besar itu pasti O2. O2 paling besar, diikuti oleh antara CO atau N2. Nah, karena dua ini sama MR-nya, kita harus lihat dari kepolarannya ya. Siapa yang lebih polar? Kalau senyawa diatomik berdua ya, N2, H2, Cl2, O2, I2, F2, pokoknya yang senyawanya itu sama ya, atomnya itu pasti nonpolar, pasti diatomik ya, diatomik yang dia atomnya sama semua. Ini juga diatomik 2 atom tapi atomnya beda. Diatomik tapi beda atom. Itu pasti polar ya. Jadi contoh lainnya adalah HCl, HBr gitu-gitu. Ya, NO itu pasti polar kalau diatomik tapi atomnya beda. Ya. Tapi kalau atomnya sama seperti ini, itu pasti non-polar. Jadi, tadi kan semakin polar semakin tinggi titik didih. Berarti antara CO dan N2 lebih besar CO karena lebih polar ya. Gitu. Jadi urutannya begini. Aku nggak tahu yang mana, yang aku malas lihat lagi karena aku buru-buru. Yang berikutnya. Nah, ini rumus fase part dari XeOF2. Ya udah langsung aja ya. Langsung aja nomor 9 ini. Bentuk molekul dari XeOF2. Kalau ada golongan 8A, 8A pasti pusatnya. Ya, dia punya 8 elektron valensi. O itu golongan 6A, berarti butuh 2 ya. Berarti gini. F itu 7A, butuh 1 tapi F-nya ada 2, berarti masing-masing F ngambil 1. Berarti PEB-nya 1, PEI-nya 3 ya. 1, 2, 3. Ingat, rangkap 2 dihitung 1. Totalnya berarti 4. Tapi kan kita nggak perlu ya, kita cuma perlu AX-nya. Ya udah berarti ini AX PEI-nya kan 3. AX 3, E-nya 1 karena PEB-nya 1. Ada nggak AX 3E? Ada, jawabannya A. Ya. Lanjut lagi. Ini maunya XeOF2 geometrinya apa ya? Ini di soal ini kan gitu. Geometri dari XeOF2 itu nomor 10 ya. Ya udah tadi kan kita udah tahu PEB-nya 1, PEI-nya 3, totalnya 4 ya. Lihatlah yang tadi aja. Kalau totalnya 4 tapi PEB-nya 1, berarti kan ini trigonal planar. Trigonal planar. Trigonal planar salah gue. Trigonal planar itu jawabannya A. Lanjut. Oke. Nah, ini agak susah ya untuk rumus fase part dari ion NH4+. Kalau ada ion begini gimana? Kalau ada ion begini, kamu abaikan dulu plus minnya ya. Kamu gambar dulu NH4-nya. Tapi nanti plus itu artinya dia melepas elektron. Kalau min itu menerima elektron. NH4 dulu. N itu 5A. H itu 1, berarti butuh 1 ya. Nitrogennya punya 5. H-nya ada 4 ya, masing-masing butuh 1. Tapi ada yang janggal di sini ya. Ini kok ada yang sendiri kan nggak boleh. Itulah peran dari NH4 plusnya. Plus itu artinya dia dilepas. Sesuatu yang janggal ini kita lepas saja. Ya, jadinya kalau dilepaskan dihapus tuh elektronnya karena dilepaskan hilang ya. Jadi elektron yang ini dilepas aja karena kan NH4+. Kita kan tadi gambar NH4. Yang kita mau di soal ini adalah NH4+. Plus artinya melepas elektron, jadi 1 elektron dihilangkan. Kalau plus 2 ya berarti 2 elektron. Jadi ini dihilangin elektronnya ya, jadi nggak ada di sini. Nah kalau gini kan pas, tidak ada elektron yang tidak berpasangan. Artinya PEB-nya 0, PEI-nya 4. Berarti kan AX4 ya.
Kalau minus nanti malah ditambahin, misal NH4 minus ya. Saya tak bedain warna aja. Misal kamu mau gambar NH4 minus, ya kamu jangan dihilangkan tapi malah ditambah ya. Yang awalnya begini, set gitu kamu tambahin satu lagi karena minus bukan plus gitu. Itu kalau NH4 minus ya. Itu suatu ya gitulah. Jadi ini AX4 tadi jawabannya AX4 itu A. Nomor 12 ya. Ini, aduh, gak ketok ini. NO2 plus ya. Dia maunya NO2 plus. Ya udah kita gambar dulu. N5A, O6A, pusatnya jelas N karena sendirian ya. 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing O butuh 2. Karena O6A. Terus ini ada plus ya. Plus itu artinya hilangin satu elektron. Elektron yang janggal ada di sini. Karena dia tidak berpasangan. Jadi kita hilangkan saja. Ya, jadinya begini. Kalau gini berarti PEB-nya tidak ada. PEI-nya 2. Totalnya 2, berarti ini AX2 ya. Kemudian bentuknya apa? Kalau totalnya 2, PEB-nya 0, itu langsung aja ya, biar nggak scroll ke atas lagi, dia linear. Nah, terus ini elektron valensinya yang N tinggal 4 ya. Harusnya 5, tapi kan dihilangin 1. 4 elektron valensi untuk N. Nah, jadi nomor 1, atom N dalam ion NO2+ memiliki 4 elektron valensi, benar ya? Ini tadi. Memiliki rumus AX2, tadi benar ya AX2 di sini. 3, geometri ion dan elektron geometrinya sama. Nggak paham gue, tapi itu salah. Kayaknya, atau nggak tahu, benar maybe, nggak tahu juga. Soalnya kalau satu benar itu 3 mesti benar. 4, geometri ionnya adalah bentuk V. Ini bentuk V nggak tadi? Salah, harusnya linear ya. Berarti 1, 2, dan 3, jawabannya A. Aduh, banyak banget sih soal ini lah. Oke. Ini MN3. Ini mah sama-sama, yang sama-sama aku skip aja ya. Sudah sini aja nih. Tipe senyawa berikut nih, yang bagian ini aja ya. Tipe senyawa berikut yang bersifat non-polar. Nah, tadi kan, kalau ini kan ada, tadi itu yang punya PEB, ini kan ada PEB semua ya. AX berapa, E berapa gitu kan. Yang ada PEB-nya dan non-polar, itu umumnya hanya tadi 2 ini. Yang non-polar, tapi punya PEB. Cuma AX4E2 sama AX2E3. Cuma itu doang. Berarti jawabannya AX2E3 ya, jawabannya D untuk yang ini. Tapi nggak usah aku tulis lah ya, udah kayak begini. Apa ini? Ini udah juga. Nah, mulai yang ini nih. Bagian-bagian begini ya. Nah, untuk soal yang ini, kalau ada begini-begini ya. Aduh, saya sebentar. Tak gambar dulu ya. Aduh, waktuku tuh habis kayak gini-gini tuh. Kenapa ya? Oke, ini gambar seperti ini, itu tuh harusnya kalian jabarkan dulu biar nggak pusing ya. Jadi H3, H2, NH2, bla 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 ini tuh sebenarnya harusnya dijabarkan saja biar kalian nggak pusing. Jadi sebenarnya tuh begini. Ya, aku gambar kerangkanya dulu. Nanti H-nya tak jabarkan semua. H itu kan ikatannya 1 ya. H-nya kan begini berarti ini ada H3. Ini ada H2. Ini ada H1 toh, ini ada H2 juga. Terus ini ada apa ini? H2 juga. Ini ada H2 juga. Ini ada H3. Nah, terus yang bagian nitrogen ini, nitrogen itu kan 5A. Ya kan? Tapi kan dia baru punya 3 elektron valensi ini. Padahal kan nitrogen kan 5A. Ya tambahin, kurang berapa kalau biar 5? Kurang 2 toh. Karena nitrogen kan 5A, berarti harus ada 5 elektron valensi. Kalau baru ada 3, tambahin 2. Ya, kalau karbon kan ini udah 4 semua, kan karbon 4A gitu. Kalau sudah, baru kita kerjakan. Ya, untuk yang soal atas ini, rumus seperti dari atom C nomor 2. C nomor 2 kan yang ini. Nah, ini kita tinggal lihat aja. Dia PEB-nya kan tidak ada. PEI-nya berapa? 1, 2, 3 ya. Berarti, ya kalau begini kan berarti AX3 nggak sih? Langsung aja ya AX3 ya, berarti A ya. Kalau soal yang bawah ini, elektron geometri dari C nomor 4. 4 kan yang ini. Ya sudah, ini kan PEI-nya 1, 2, 3, 4 loh. PEI-nya adalah 4.
Ini jadi ambigu. PI-nya adalah 4. PEB-nya nggak ada ya. Berarti totalnya 4. Nah, kalau begini jelas tetrahedral. Mana tetrahedral ada nggak? Salah nih yang jawab nih, yaitu C. Jawabannya C ya. Terus, udah. Ini juga udah. Ini udah. Ini... Oke, kalau O3 ini memang hafalan ya. O3 itu memang bentuknya begini. Nggak bisa. O3 itu bentuknya begini. Emang hafalan ya, nggak bisa ini. 2, 4, 5. Ya, emang begini bentuknya. O3 itu emang begini. Ya sudahlah, biarin aja. Dia bentuk V. Selalu bentuk V. Ya, dan ini rumus Weissenberg yang mana kan dia nggak ngomongin itu. Jadi ini tuh agak susah ya ngomonginnya ini. Jadi ini langsung dihafalin aja jawabannya. Ini kan PEB-nya 1, berarti AX2E. Ada nggak AX2E? Jawabannya A ya. Ini hafalan. Nggak bisa, ini hafalan. Nomor 8. Nomor 8, ya. Ini tuh ada hidrokarbon nih. Tuh. Aku tuh males ya ini jujurnya. Aku tuh soalnya nggak bisa ngopas gambarnya. Ya udah gini aja untuk nomor 8 yang ada di sini, yang ada tulisan nomor 8 di sini ya, di foto ini nih, di WA ini. Itu akan ada 2 molekul. Ini tuh molekul ciri khas dari hidrokarbon yang gambarnya begini-begini itu. Hidrokarbon itu pasti nonpolar. Untuk saat ini gitu aja. Hidrokarbon itu pasti nonpolar. Terus kalau titik didih, semakin banyak dia bercabang, ya, semakin banyak dia bercabang. Yang kanan ini kan yang molekul B bercabang. Yang kiri kan dia lurus saja gitu ya. Semakin banyak cabangnya itu semakin rendah titik didih ya. Makin, ya udah aku ngomong aja lah ya. Ya udah, makin banyak cabang itu rendah titik didihnya. Nah, berarti yang kanan yang molekul B yang banyak cabangnya ini, kan dia nyabang-nyabang. Itu lebih rendah titik didihnya. Kalau yang A kan lurus gitu ya. Bisa ditarik lurus gitu. Nah, jadi yang nomor 3 harusnya yang lebih tinggi titik didihnya kan molekul A. Jadi 3 salah. 3 salah, 1 salah. Langsung ke nomor 2 aja. Kedua molekul memiliki jenis ikatan dipol-dipol. Dipol itu kan artinya dia polar. Padahal tadi aku bilang hidrokarbon itu pasti non-polar. Ini kan hidrokarbon. Hidrokarbon itu non-polar. Jadi ini salah nomor 2. Ya, 3 salah kan 1 salah. 2 salah berarti jawabannya 4 saja. Loh, kok salah semua? Gimana nih si Fakim? Kok salah semua ya? Apa gue ngantuk? Titik didih. Kalau mau memiliki ikatan dipol-dipol. Nggak ngerti ya, udah. Ini salah nih, nggak tahu gue. Bingung sama Fakim gue. Nah, terus gini. Nomor yang berikutnya ini, yang ada CH3NN ini, itu tadi, yang titik didih itu berdasarkan apa? Titik didih itu pertama dari MR-nya dulu. Semakin banyak atomnya, kan MR-nya semakin gede. Cari aja yang paling banyak atomnya ya. Coba lihat nih. Ini kan ada yang CH3-nya 3, CH3-nya 2, sama CH3-nya 1. Otomatis jelas yang MR-nya lebih besar yang CH3-nya 3 dong, kan lebih berat. Berarti dia yang titik didihnya paling tinggi. Berarti jawabannya B, kan urut tuh. CH3 3 kali, CH3 2 kali, sama CH3. Makin banyak MR, makin titik didihnya makin tinggi. Jawabannya B berarti soal yang ini. Ya. Terus yang ini antara molekulnya yang memiliki ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen tuh handphone ya, antara H dengan F, H dengan O, H dengan N. Nah, di sini cari aja. Ini kalau ini kan O ini tidak mengikat, ini kan O-nya ngikat C sama ngikat C ya sebenarnya ya. Jadi ini nggak ada, nomor 2 tuh nggak ada. Kalau nomor 1 itu kan ada OH. Nah, berarti ada handphonenya dong. Handphone kan HO juga ada. 1 berarti benar. 2 salah. 3 itu ada NH ya. Kan tadi handphone, H dengan N juga ada, berarti 3 benar. 4, HNO3 itu juga ada, karena kamu harus hafal bentuknya ya. Memang hafalan ini. Nggak usah ngeluh kalau nggak bisa ngafalin ya sudah. Kalian Excel di yang lain aja. Maksudnya nambahin ke kemampuan di bagian yang lain aja. Gitu. Berarti jawabannya 1, 3, 4. B. Untuk yang ini B ya. Terus ini, aduh, malas banget gue. Ini apa ini? Nah, tadi kan gaya van der Waals yang lebih kuat itu adalah yang MR-nya lebih berat ya. Tapi juga ada kalau masalah cabang.
kalau masalah cabang, pokoknya semakin dia itu nggak bercabang, itu gaya van der Waals-nya lebih kuat ya. Jadi untuk yang molekul X ini dia van der Waals-nya lebih kuat. Karena dia lurus tanpa cabang, tapi kalau yang ini bercabang yang Y gitu. Jadi yang nomor 1 salah ya, harusnya yang X itu gaya van der Waals-nya lebih kuat. Jadi semakin dia lurus, semakin tidak bercabang, itu gaya van der Waals semakin kuat. Berarti 1 benar. Terus titik didikan tadi juga ya, semakin dia bercabang semakin rendah. Berarti Y-nya yang rendah. Ya. Loh, gimana ini Fakime itu ya? Titik didih molekul Y harusnya lebih rendah. Oh, tadi nomor 1 salah ya, maaf ya. Harusnya tadi kan yang sorry maaf. Yang X itu kan tadi lebih tinggi gaya van der Waals, lebih kuat ya. Tapi kan di sini ngomongnya molekul Y yang lebih kuat. Jadi 1 salah ya. 3 juga salah karena harusnya semakin banyak cabang tuh semakin rendah titik didih. Berarti X yang lebih tinggi titik didihnya. Ya, bukan Y. Jadi 3 juga salah. Terus 2, karena kedua molekul memiliki rumus kimia yang sama, iya. Kamu hitung aja, bulat gede sama bulat kecilnya sama atau tidak. Ternyata sama. Nomor 4, polaritas molekul X lebih besar. Kalau 2 benar, 4 benar gitu aja ya. Gue bingung tentang polaritas ini ya. Polaritas. Ya, harusnya tapi gini, kalau polaritasnya lebih besar, itu gaya van der Waals lebih besar. Padahal tadi kan X itu gaya van der Waals lebih besar. Jadi X itu polaritasnya juga lebih besar gitu aja lah. Ya, jadi polaritas gaya van der Waals, terus apa namanya, kesedikitan cabang itu sebanding semua. Jadi jawabannya 2 dan 4 untuk yang ini. Kayaknya udah itu aja ya. Sisanya kayaknya udah sama-sama. Ya udah. Goodbye ya, itu dulu aja. Maaf aku buru-buru banget.